No, I'm really just a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Srihandayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari kelas akuntansi 2 untuk mata kuliah ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengangguran dan tingkat alamiahnya. Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran bukan merupakan ukuran yang sempurna. Untuk kondisi tidak bekerja, sebagian orang yang menyadari mereka sebagai pengangguran sebenarnya tidak ingin bekerja, dan sebagian orang yang ingin bekerja meninggalkan angkatan kerja setelah gagal memperoleh pekerjaan. Masalah pengangguran dibagi ke dalam dua kategori, yaitu masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Tingkat pengangguran alamiah suatu perekonomian adalah jumlah pengangguran yang lazim terjadi dalam perekonomian tersebut. Kita membahas 4 faktor tingkat pengangguran alamiah dalam perekonomian, yaitu lapangan pekerjaan, undang-undang, upah minimum, serikat kerja, dan upah efisiensi. Kita akan mulai mengidentifikasi pengangguran. Pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana tingkat pengangguran diukur? Badan Statistik Negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei dalam salah satu kategori sebagai berikut. 1. Bekerja. 2. Pengangguran, orang yang berhenti bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan tidak termasuk angkatan kerja, termasuk di dalamnya ada ibu rumah tangga dan mahasiswa. Setelah mengelompokkan seluruh individu yang disurvei ke dalam 3 kategori tersebut, Badan Statistik Negara menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja. Bagaimana rumus mencari angkatan kerja? Angkatan kerja diperoleh dengan cara menghitung jumlah orang yang bekerja ditambah dengan jumlah yang tidak bekerja, maka diperoleh hasil angkatan kerja. Selanjutnya ada tingkat pengangguran atau unemployment rate, adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100, maka akan diperoleh nilai dari tingkat pengangguran itu. Selanjutnya ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participant rate, yaitu mengukur persentase jumlah populasi penduduk dewasa yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja diperoleh dengan cara membagi angkatan kerja dengan populasi penduduk dewasa dikali dengan 100, maka akan diperoleh tingkat partisipasi angkatan kerja. Pertanyaan selanjutnya, apakah tingkat pengangguran mengukur apa yang kita inginkan? Sangatlah mudah untuk membedakan antara orang yang bekerja penuh dengan seseorang yang tidak bekerja sama sekali. Tetapi sangatlah sulit untuk membedakan antara seseorang yang tidak bekerja dengan seseorang yang tidak termasuk angkatan kerja. Adapun kita mengetahui pekerja putus asa atau discouraged workers, yaitu individu yang ingin bekerja namun menyerah karena tidak kunjung berhasil mendapatkan pekerjaan. Tingkat resmi pengangguran paling tepat dipandang sebagai ukuran kondisi tanpa pekerjaan yang bermanfaat namun tidak sempurna. Lalu, berapa lama biasanya seseorang akan menganggur? Jika pengangguran merupakan kondisi jangka pendek,
maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengangguran bukanlah masalah yang serius. Namun, jika pengangguran merupakan kondisi jangka panjang, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengangguran merupakan masalah yang serius. Sebagian besar masalah pengangguran berlangsung sebentar, dan sebagian besar pengangguran yang diamati pada sembarang periode bersifat jangka panjang. Jika seperti itu, mengapa selalu ada orang yang menganggur? Tingkat pengangguran tidak pernah mencapai titik nol. Sebaliknya, tingkat pengangguran berfluktuasi di sekitar tingkat pengangguran alamiah. Ada 4 penjelasan terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Penjelasan pertama adalah pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Pengangguran yang terjadi akibat proses pencocokan pekerjaan dengan pekerjaan ini terkadang yang disebut dengan pengangguran friksional atau frictional unemployment, dan sering dianggap sebagai penyebab masalah pengangguran yang singkat. Ketiga penjelasan selanjutnya berkaitan dengan kenyataan bahwa jumlah pekerja yang tersedia di sebagian pasar tenaga kerja kemungkinan tidak memadai untuk menyediakan pekerjaan bagi semua orang yang menginginkannya. Ini terjadi apabila ada jumlah penawaran tenaga kerja yang melebihi jumlah permintaannya. Pengangguran semacam ini terkadang disebut pengangguran struktural atau structural unemployment dan dianggap sebagai penyebab masalah pengangguran yang lama. Oleh karena itu, didirikanlah serikat kerja dan tawar-menawar kolektif. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan serikat pekerja? Serikat pekerja atau union adalah asosiasi pekerja yang berunding dengan perusahaan pemekerja tentang upah dan kondisi kerja. Adapun istilah tawar-menawar kolektif atau collective bargaining, yaitu proses disepakatinya syarat-syarat kerja antara serikat kerja dan perusahaan. Namun ada juga istilah pemogokan atau strike, yaitu penarikan pekerja dari perusahaan yang diadakan oleh serikat kerja. Pekerja yang terhubung dalam serikat pekerja meraup keuntungan dari tawar-menawar kolektif, sedangkan pekerja yang tidak tergabung dalam serikat kerja menanggung sebagian dari biayanya. Pertanyaannya, apakah serikat pekerja berdampak baik atau buruk bagi perekonomian? Hal ini bisa dilihat dari dua sisi. Ada sisi negatif dan pasti ada sisi positif. Tergantung dari sudut mana kita memandang serikat pekerja ini sendiri. Selanjutnya, kita juga mengenal teori upah efisiensi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan upah efisiensi? Upah efisiensi atau efficiency wages adalah upah di atas titik keseimbangan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Alasan keempat, mengapa pengangguran selalu terjadi dalam perekonomian selain pencarian kerja, peraturan upah minimum, dan serikat pekerja akan dijelaskan pula melalui teori upah efisiensi berikut ini. Di antaranya, 1. Kesehatan pekerja. Teori upah efisiensi pertama dan yang paling sederhana menggarisbawahi tautan antara upah dan kesehatan pekerja. Teori upah efisiensi semacam ini tidak relevan bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara kaya semisal Jepang. Di negara-negara tersebut, upah keseimbangan bagi mayoritas pekerja berada di atas tingkat yang diperlukan untuk makanan yang memadai.
Jenis teori upah efisiensi ini lebih relevan bagi perusahaan-perusahaan di negara kurang berkembang yang menghadapi masalah nutrisi yang kurang memadai. Contohnya, tingkat pengangguran di kota-kota di banyak negara miskin di Asia yang sangat tinggi. Kedua, ada perputaran pekerja. Perputaran pekerja atau turnover adalah jenis teori upah efisiensi kedua yang menggarisbawahi tautan antara upah dan perputaran pekerja. Sebuah perusahaan dapat mengurangi absensi pekerja dengan membayar upah yang lebih banyak. Mengapa perusahaan-perusahaan peduli dengan absensi pekerja? Alasannya adalah mempekerjakan dan melatih pekerja baru membutuhkan waktu yang lama sehingga membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar. Yang ketiga, adanya usaha pekerja, yaitu meningkatkan tanggung jawab. Mengapa dikatakan meningkatkan tanggung jawab? Jenis teori upah efisiensi ketiga ini menggarisbawahi bahwa tautan antara upah dan usaha pekerja, di mana upah yang lebih tinggi membuat pekerja lebih siap dalam mempertahankan pekerjaan mereka, sehingga mereka memberikan intensif untuk memberikan usaha terbaik mereka. Jadi ketika mereka diberikan upah yang lebih tinggi, mereka merasa mendapat tanggung jawab dan akan memiliki inisiatif untuk melakukan usaha terbaik versi mereka. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan menaikkan upah di atas titik keseimbangan yang mengakibatkan pengangguran dan memberikan insentif bagi pekerja untuk tidak melalaikan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, keempat, adalah kualitas pekerja. Jenis teori upah efisiensi keempat dan terakhir menggarisbawahi bahwa tautan upah dan kualitas pekerja. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, maka perusahaan itu menarik kelompok pekerja yang lebih baik untuk melamar pada posisi yang ditawarkan. Hal ini sama halnya dengan iklan-iklan yang sering kita temui. Ketika kita melihat nominal gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dari perusahaan lain, maka otomatis akan mengundang simpati dan empati orang-orang untuk melamar pada posisi tersebut. Sekian video presentasi mengenai pengangguran dan tingkat alamiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.